My dear, jarak dan waktu telah tersita oleh mobilitas yang super tinggi. Itulah salah satu alasan kita memilih media sosial untuk menjalin komunikasi, terutama untuk memberikan informasi pribadi atau argumen di sebuah topik. Tapi ingat ya, my dear, sifat sebuah media dapat diakses oleh banyak orang. So, sebagai pengguna dan penikmat sosial media, kita harus memahami aturan bermedsos terlebih dahulu. My dear, tamu spesial saya, seorang founder Yayasan Berkat Bagi Bangsa, Ibu Dewi, seorang wanita pengusaha yang lemah lembut, mantan model, sekaligus ibu rumah tangga, yang akan berkisah tentang media sosial. So, jangan lupa my dear, ditunggu like-nya, komennya, dan subscribe. Hello, my dear. Senang sekali ketemu lagi bareng dengan saya, Ekna yang pasti. Dan suasana kali ini sedikit berbeda ya. Saya sedang ada di base campnya sebuah yayasan Berkat Bagi Bangsa. Dan di sini memang menarik sekali kalau saya menyaksikan dan saya lihat di sekelilingnya ada tempat banyak deh rasanya. Kalau saya bisa berbicara untuk ngobrol dengan sosok wanita. Saya mengenal beliau itu cukup lama. Sebenarnya ibu rumah tangga, saya ketahui juga beliau, tetapi juga aktivis, tetapi juga beliau saat ini memiliki kesibukan yang cukup padat. Tetapi kepadatan itu mungkin akan terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang sangat bermanfaat untuk segala sesuatunya. Nah, pasti my dear penasaran ya. Langsung saja saya akan ngobrol bersama dengan beliau, tamu spesial saya. Tapi saya ada di base camp beliau. Nah, ini bagaimana ya, saya jadi tamunya atau beliau jadi tamunya? Begitu. Tapi yang jelas begitu, inilah. Karena beliau sendiri juga memiliki podcast ya, dan podcastnya cukup unik banget kalau mau kenal dengan beliau. Nah, ini dia beliau. Seorang wanita aktif, iya, tetapi yang jelas cantik. Kenapa cantik? Mantan model, pasti ya Bu ya, mantan model. Bu, tapi kabar baik ya pasti ya Bu ya. Amin. Nah, meskipun dibilang mantan model, memang mantan model, apakah sekarang gaya dan gerak cara jalan itu tetap masih menjiwai saat jadi model? Yang pasti benar Mbak Ekna, karena untuk menjadi seorang model itu kan kita diajar berjalan yang benar, bagus, elegan, elok. Nah, sebetulnya pada dasarnya perempuan memang harus seperti itu. Perempuan pada dasarnya memang harus seperti itu. Nah, berarti memang ini kita akan cerita dulu masalah perempuan ya. Begitu. Jadi perempuan meskipun dia pandai berjalan di atas catwalk, dia meliuk-liuk gitu ya. Tapi begitu dia sudah berkeluarga, dia masuk di dalam rumah tangga, itu pasti sudah beda ya Bu ya. Ya kan, kehidupan rumah tangga bukan sebuah arena panggung catwalk. Kan sebuah rumah tangga dibutuhkan, katanya persyaratan untuk masuk dalam rumah tangga itu kan berbeda dengan kita persyaratan untuk menjadi seorang model. Oh gitu ya. Absolutely itu. Iya, iya. Sangat berbeda sekali deh, sangat berbeda sekali. Apa sih yang menjadi persamaannya? Kayaknya nggak ada ya. Persamaannya bahwa kehidupan ini memang sebuah panggung. Oke. Persamaannya seperti itu. Hanya yang satu panggung kita para model itu berjalan, sedangkan rumah tangga itu adalah panggung pengabdian yang sesungguhnya dari kita perempuan. Gitu ya. Iya, dia menarik sekali ya di perbincangan kali ini ya, sosok wanita seperti beliau. Justru kita akan ngobrol sih memang ya dari segi kewanitaan ya. Wanita itu memang kalau kita bicara tentang wanita itu luas banget, apalagi di era sosial media. Betul. Seperti
semua ada di depan ya Bu ya, semua ada di depan hanya dalam genggaman tangan seperti ini. Tetapi Bu Dewi ini memang memiliki kesibukan yang cukup banyak dan mungkin saat ini sudah ada mengurangi beberapa kesibukan ya Bu Dewi. Betul banget. Nah, ada beberapa organisasi yang saya harus selesaikan karena sudah cukup ya. Nah, apakah karena ada sebuah kesadaran bahwa saya adalah seorang wanita, bahwa saya harus meneruskan perjalanan saya untuk bertanggung jawab terhadap me time? Apakah begitu Bu? Kalau saya dalam setiap melangkah, saya percaya dalam setiap keputusan yang saya lakukan tidak ada yang kebetulan, dan saya percaya segala sesuatu dalam hidup itu kan ada waktunya, Pak. Iya, betul. Dan saya percaya bahwa dalam hidup ini juga Tuhan berpegang kepada kehidupan kita masing-masing. Bagi saya, ketika saya berkata aku selesai, kita selesai paripurna dengan mengemban tugas itu dengan baik dan benar, saya percaya dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pun turut serta. Karena jika satu pintu ditutup, pasti akan dibukakan pintu yang lain. Amin. Bukan berarti mengakhiri sebuah kegiatan atau tugas yang begitu banyak itu karena memang ada sesuatu hal, tapi memang saatnya ingin memberi sesuatu yang berbeda, mungkin gitu ya. Betul. Karena buat saya setiap pengabdian itu harus disertai dengan tanggung jawab. Ketika amanah itu diberikan, ada tanggung jawab, dan saya percaya amanah yang diberikan itu pasti amanah masyarakat, sesama, negara, dan Tuhan pasti. Oke, baik. Bukan berarti sekarang sudah tidak ada tugas-tugas itu lagi, cuma dialihkan dengan hal yang lain. Tetapi seperti saat ini seperti kayak istirahat gitu ya Bu ya, seperti kayak istirahat. Kalau saya boleh tanya, untuk memilih gitu ya, misalkan memilih gitu, enak mana ya Bu ya? Saatnya penuh dengan aktivitas berorganisasi, dengan sekarang ini purna tugas, lebih urus, enak mana sih sebenarnya? Dua-duanya enak ya. Ketika saya diberi sebuah amanah untuk menjadi seorang ketua salah satu organisasi ataupun aktif di suatu organisasi, dengan kemudian saya purna tugas, karena setelah purna tugas juga saya punya banyak tugas-tugas yang lain. Iya. Jadi dialihkan ya. Jadi ketika saya menjadi seorang ketua dalam salah satu organisasi, saya menikmati karena memang itu dunia saya. Oh gitu. Dan sekarang kan maraknya gitu ya, sebenarnya marak itu tidak cuma di saat ini ya my dear, karena sebenarnya sosmed itu sudah lama sekali ada. Tetapi wanita-wanita yang aktif-aktif, yang segala sesuatu, gak cuma wanita, itu juga tertolong dari keberadaannya sosmed seperti itu. Kalau Bu Dewi sendiri memang sudah lama sih, kalau saya melihat dengan Anda searching nama Dewi Susilo Budi Raharjo, keluar semua itu. Dan yang paling menarik Bu, saya searching Dewi Susilo Budi Raharjo selingkuh, itu ada keluar gitu. Itu menarik banget. Jadi kalau saya searchingnya Dewi Susilo Budi Raharjo, itu keluar kayak gitu. Nah, tetapi saat lihat kayak gitu, karena terkenal dan pasti kan ini tahu. Begitu saya klik, yang keluar apa coba? Yang keluar itu semua kegiatannya Dewi Susilo Budi Raharjo. Nah kayak gitu. Itulah namanya keindahan sosial media dan kekejaman sosial media. Oke Bu. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan ke Ibu ya, bagaimana sebaiknya sih kita mensikapi segala sesuatu seperti itu? Karena saya ini seorang aktivis, aktivis perempuan, dan saya harus mempertanggungjawabkan dalam tanda kutip apa yang saya lakukan baik kepada keluarga terutama dan kepada masyarakat. Jadi saya sosial media saya itu selalu terisi aktivitas saya sehari-hari. Dalam maknanya adalah saya tidak pernah mencurahkan hati saya atau kondisi saya di sosial media saya. Jadi hanya sebuah laporan saya sedang bertugas di sini, saya melakukan hal ini. Kenapa begitu? Karena saya ingin mengimpartasikan hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi untuk perempuan yang lain. Ya betul sekali. Yang menjadi sebuah kekeliruan adalah
tak kala sosial media itu dijadikan buku harian ya Bu. Betul. Ya. Dan itu banyak perempuan yang seperti itu. Nah itu sebenarnya ya oke, sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Tetapi mengapa harus begitu? Nah mungkin ada cara harus dituangkan kemanakah? Harus dituangkan kemanakah gitu? Kira-kira seperti apa sih cara itu? Kalau orang itu suka menulis, kalau seseorang suka menulis ya jadilah penulis. Oke. Sekarang terlalu banyak itu fasilitas yang dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini banyak aplikasi, penulislah, jadilah penulis. Oke. Apa keluhan hatimu bisa tertuang, imajinasimu bisa tertuang. Hari-hari seperti ini apa yang tidak bisa kita betul, yang tidak bisa kita wujudkan dan jadikan misalnya kalau kita curhat di media sosial, jadikan itu sebuah tulisan dan biarlah itu menjadi berkat untuk orang lain. Oke, paling tidak tulisan yang kita keluarkan itu menginfluence ya. Jadi bukan kalau misalkan nih lagi baper, lagi jengkel, gitu kan disebut semuanya. Dan bahkan kalau saya melihat benar sekali, yang menguasai media sosial itu memang kebanyakan wanita. Jadi perang medsos. Nah ini banyak kejadian perang medsos antara itu. Nah memang ya bukan berarti intelektualnya itu mempengaruhi dan lain sebagainya gitu. Saya setuju dengan Bu Dewi. Jadi bagaimana kita menjadikan media sosial itu menjadi sesuatu yang mau kita tuangkan, mau kita tulis itu menjadi sesuatu yang kayaknya justru jadi berkat gitu ya. Jadi berkat. Bagaimana menata pikiran itu? Karena bagi saya, kalau kita lihat nih banyak ya yang kita paling gampang itu lihat kehidupan para artis. Nanti yang satu terzolimi, yang satu yang kita terlalu sering melihat di media sosial adalah yang satu pelakor, yang satu bukan pelakor, itu perang ya di media sosial. Menurut saya hal-hal seperti itu kita apapun ya, semodern apapun kita tidak elok untuk dinampakkan di media sosial. Tetapi jika itu sudah terekspos ya, izinkan closingnya itu selalu indah. Oke. Jadi menata pikiran, menata hati, orang itu pasti akan mengerti benar atau tidak, Mbak. Nah, ketika kurang elok, kita bisa ubah untuk menjadi sesuatu yang elok. Misalnya istri yang terzolimi, dia akan memberi kekuatan bagi perempuan yang lain yang terzolimi. Atau orang yang tadinya dikatakan yang menzolimi, yang terzolimi, itu bisa memberi closing bahwa seseorang itu bisa salah. Jadi jadikan sesuatu dalam kehidupan kita yang mungkin salah itu menjadi benar. Bukan pembenaran, tetapi jadikan yang salah itu dibalik keadaan untuk menjadi kemenangan dan kebenaran. Setidak-tidaknya bisa bercermin mungkin apakah kita harus memperbaiki dari hal itu gitu. Tapi Ibu pernah nggak kira-kira mengalami bahwa tadi kan dikatakan itulah keindahan sosial media. Tapi itulah kejahatan sosial media. Wanita itu tempatnya kayak Kalau saya Mbak Egna, saya anggap kata-kata yang tadi Mbak Egna sebutkan itu sebuah resiko dari sebuah pilihan untuk menjadi seorang dalam tanda kutip seorang tokoh. Karena ketika tulisan itu diketik, saya tidak tahu bagaimana mendelete-nya. Mungkin siapa tahu yang mendengarkan channel Mbak Egna ini mempunyai ide bisa membersihkannya. Gitu ya. Tetapi itu saya anggap kenapa saya diamkan dan itu sudah bertahun-tahun di situ. Saya ketik juga menemukan hal itu. Oh ada berarti Bu? Ada. Itu akibat dari saya menjadi narasumber dipanggil teman-teman sebuah komunitas di Surabaya. Saya berbicara soal dalam tanda kutip ini agak keras kerusuhan Mei 98. Dan di situ terjadi sebuah pro dan kontra hingga akhirnya ada yang namanya serangan politik. Makanya waktu tahun itu saya dengan asisten saya mau take off dan asisten saya bilang, Bunda, Facebooknya dihack. Nah dari situ kaget saya setelah kita pulang
dari menjadi seorang narasumber kemudian dihack, dan itulah memang serangan politik. Jadi saya menyerah kalau dalam hal itu. Menyerah. Yang paling penting adalah keluarga paham apa yang saya lakukan. Oke, nah ini dia kejahatan yang kadang-kadang kita tidak merasa ya. Maka sekali lagi untuk kita semua, baik itu para wanita atau bukan para wanita, apapun lah ya, baiknya saat kita menulis buah diam ya jangan di media sosial gitu kan. Nah, ada sebuah pengalaman yang seperti dirasakan oleh beliau, Ibu Dewi, bahwa saat mengalami seperti itu, nah kalau ada yang bisa mendelete-kan silahkan dibantu untuk didelete-kan gitu kan ya, dibantu buat didelete-kan gitu kan. Nah tetapi ternyata sikap hati itu sendiri ya Bu ya, bagaimana menyikapi hati itu. Nah memang nomor satu, keluarga benar harus diajak mereka untuk mengerti ya Bu ya. Betul. Tetapi begini, dalam sebuah pilihan kehidupan itu selalu ada resiko Mbak. Ada yang pro, ada yang kontra. Dalam setiap keputusan yang kita buat, kita tidak bisa menyukakan hati orang. Jadi bagi saya, maka sekali lagi bagi saya yang paling penting adalah orang-orang di sekitar saya, terutama keluarga. Anak-anak saya tahu kemana ibunya pergi, apa yang dilakukan ibunya pergi, dan ya saya bersyukur semua di keluarga saya tahu, dan bagi saya resiko segala yang saya lakukan bagi saya ringan. Oke. Ada nggak Bu sebuah aturan atau tata cara etika di dalam rumah saat kita berkumpul bersama dengan keluarga, saat kita berkomunikasi, apakah masing-masing, nah ini yang mungkin seperti Bu Dewi bisa menjelaskan, sepertinya orang jadi biasa banget ya untuk hal itu, tapi mungkin ini wanita ini memiliki sebuah peran yang utama dalam keluarga untuk bisa menentukan bagaimana berkomunikasi yang baik di saat komunikasi media sosial ini begitu cepat dan nyata. Nah, seperti apa kira-kira? Dalam rumah tangga, saya tidak pernah seperti idealnya orang-orang dengan berkata, oh tidak boleh bawa handphone ketika di meja makan. Oke, baik. Atau ketika di rumah semua handphone silent, taruh di meja. Tidak. Saya tidak pernah punya dalam tanda kutip ideal. Saya menerima apa adanya anak-anak saya. Saya menerima apa adanya suami saya. Kami saling menerima apa adanya kami masing-masing. Jadi ketika saya pulang dari sebuah perjalanan dinas atau organisasi atau apapun, saya pulang rumah itu anak-anak sudah excited menunggu saya dengan ribuan ceritanya. Jadi memang sengaja menyiapkan ya. Betul. Menyiapkan wadah untuk mendengarkan cerita mereka. Betul. Dan anak-anak saya sudah terlatih ketika saya pulang tidak perlu duduk manis mereka bercerita, tidak. Kami menjalin keakraban itu dalam konteks sebuah kehangatan rumah tangga dengan keunikan kami masing-masing. Saya punya anak perempuan yang masih remaja gitu. Kalau saya pulang, dia bisa seperti mengekor saya, bercerita seharian apa yang dilakukan dan kita discuss dalam segala hal. Yang besar juga ikut mengekor. Yang besar dari kepala ya, kepala di tengah Ibu Dewi gitu kan ya, di belakang ini yang kedua kali ya. Sekarang saya paling kecil ya. Paling kecil. Sudah tinggi-tinggi. Ya. Oke, my dear, menarik sekali. Jadi kehebatan dan kecanggihan teknologi itu jangan dijadikan itu untuk membatasi setiap gerak dan apapun yang mau kita lakukan. Tapi sekali lagi, seperti yang beliau sampaikan, kita juga nggak bisa ekstrim membatasi dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa. Tetapi yang paling penting, memberikan ruang, memberikan wadah agar mereka bisa bercerita, bisa berbagi, dan yang paling penting juga kita memberikan hak untuk bisa mendengarkan mereka. Ibu, harus ada sebuah kata ya, sebuah kata atau beberapa kata-kata yang bisa dibagikan kembali buat semuanya yang menyaksikan, bahwa sebenarnya wanita itu memang ya posisinya memang setelah pria kalau di keluarga ya. Tapi kan katanya wanita itu seperti leher yang bisa menggerakkan ya kan kepala pria sedemikian rupa gitu kan ya. Nah, tetapi dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan apapun ini kayaknya perlu ada sebuah balancing yang harus dilakukan. Ibu silakan. Bagi saya memang seperti Mbak Egna berkata bahwa kita perempuan itu penolong.
leher menolong kepala. Jika leher itu kaku, Oh, bagaimana kepala itu bergerak? Betul ya. Nah, bagaimana ketika seorang perempuan itu berkata, oh aku anti sosial media, oh aku harus sosial media mandate? Tidak, dalam hidup ini tidak ada yang kaku, semua fleksibel. Nah, hingga kenapa kita bisa belajar dari sosial media akan banyak hal, bisa belajar yang positif. Dan ketika kita, oh aku tidak mau, kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi jadilah leher, jadilah penolong yang fleksibel. Intinya adalah setiap perempuan harus bisa diletakkan dimanapun sebagai penolong. Penolong untuk suaminya maupun penolong untuk anaknya. Ketika perempuan itu fleksibel, dia menjadi seorang perempuan yang cerdik, maka dia akan menjadikan apapun dalam rumah tangganya itu baik dan berhasil. Keren banget. Dan yang jelas masih bisa ketemu kembali bersama dengan kita di episode yang akan datang. Keindahan dan kemilau dunia seringkali membuat perempuan berpaling dari tujuan awal Tuhan tetapkan bagi perempuan tersebut.